Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 7 Mei 2025. Roti kehidupan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Sobat Katolikana, dari ayat emas tersebut, saya mendapat frasa kunci, "Akulah roti kehidupan." Bahwa Tuhan adalah makanan yang akan memelihara kehidupan rohani, dan dengan sabdanya, saya menemukan cahaya yang akan senantiasa menerangi hidup ini. Alkisah, suatu hari, ada seorang ibu yang membawa 3 orang anaknya. Ibu itu meminta izin untuk duduk istirahat di depan rumah saya. Terlihat sepertinya sangat lelah, haus, dan lapar. Tanpa pikir panjang, saya mengambil sepiring nasi yang cukup banyak beserta lauk pauknya, juga air minum. Tidak sampai 5 menit, makanan itu dimakan habis oleh mereka tanpa tersisa sedikit pun. Mereka merasa kenyang dan tidak haus lagi. Dengan senyum bahagia, mereka mengucapkan terima kasih. Di situ saya melihat bahwa kekenyangan duniawi membuat orang sungguh sangat bahagia. Lebih-lebih lagi, kalau saya mendapatkan kekenyangan rohani, maka saya yakin Tuhan selalu menyertai dan melindungi dimanapun saya berada. Bukan tubuh saja yang memerlukan makanan, tetapi iman juga memerlukan makanan rohani, dengan cara mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab suci, mendengarkan khotbah Romo dalam perayaan Ekaristi, dan berdoa secara pribadi kepada Yesus, Sang Roti Kehidupan. Sobat Katolikana, sabda Tuhan yang bermakna, "Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi," ditujukan kepada orang yang lapar iman dan haus akan sabda Tuhan, agar bisa datang kembali kepadanya. Mereka diajak untuk mendengarkan firman-Nya, agar dengan mengimani sabda Tuhan, mereka dikenyangkan dan mereka dilepaskan dari rasa haus akan keselamatan dan kehidupan kekal yang telah dijanjikan Bapa sendiri, yakni supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dengan demikian, berbagi berkat kepada sesama adalah sebuah sarana juga bagi saya untuk melatih jiwa dan iman dalam melaksanakan sabda Tuhan. Bukan saja memberi kekenyangan pribadi, tetapi juga akan memberi kekenyangan bagi orang banyak, sehingga hidup itu diupayakan saling mengasihi
dan saling menyayangi. Pesan Tuhan hari ini adalah bentuk kasih dan karunia-Nya untuk saya dan Sobat Katolikana, agar kita semua mau dan mampu hadir di hadapan-Nya, dan jamahan tangan-Nya akan memberikan ketenangan dalam hati, karena Bapa itu sungguh baik. Kasih-Nya senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Marilah kita melaksanakan pesan Tuhan hari ini, dan hendaknya kita senantiasa memberi makan tubuh dan iman kita, dan kita bisa memperoleh kesehatan baik jasmani maupun rohani, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas tuntunan-Mu, sehingga kami selalu mempunyai waktu untuk bersama-Mu, untuk mengenyangkan hati dan pikiran dengan firman-Mu. Dan semuanya tidak akan membuat kami haus ataupun lapar dalam perjalanan melayani-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.